masih bicara di depan motornya kayak tadi. Oh ya. Yuda. Yuda nggak masuk ibu, Ya. sakit. Oh ya. Anin kemana? Sakit juga itu. Sekian anak. Kita akan belajar bentuk-bentuk surat. Topik pembahasan hari ini tuh ada 7 ya. Yang pertama, definisi korespondensi bentuk surat. Yang kedua, mengapa bentuk surat itu penting. Yang ketiga, jenis surat. Yang kelima ada jenis-jenis surat. Yang keenam ada perbedaan surat resmi dan pribadi. Dan yang ketujuh ada tips penulisan surat yang efektif ya. Iya ibu. Tolong disimak mata pelajaran hari ini. Iya ibu. Ada yang tahu nggak bentuk surat itu apa? Belum tahu ibu. Oke. Bentuk-bentuk surat itu ragam jenis surat yang dibedakan berdasarkan tujuan, sifat, isi, format penulisannya. Setiap bentuk surat memiliki perhatikan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan efektif oleh penerima. Yang kedua ada mengapa bentuk surat itu penting. Mengapa Rizdiana? Setiap bentuk surat memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Struktur dan format surat mempengaruhi efektivitas penyimpanan pesan, penggunaan bahasa yang tepat, menunjukkan profesionalisme dan kesopanan. Bentuk surat yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kesan negatif. Ya, bentuk surat itu penting karena kalau nggak ada bentuk surat akan mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan, seperti penggunaan bahasa yang tepat menunjukkan profesionalisme dan kesopanan. Kalau nggak ada bentuk surat dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kesan negatif. Yang ketiga ada struktur umum surat. Struktur umum surat itu ada ini ya. Meskipun setiap jenis surat memiliki khasan, secara umum surat terdiri dari pertama ada kepala surat. Ada yang tahu nggak kepala surat itu gimana? Logo ibu, sama nama perusahaan sama alamat. Ya, kepala surat itu nama lainnya kod surat, seperti identitas pengiriman, nama, logo, alamat, kayak gitu. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat ini seperti waktu dan tempat dibuat. Kalau yang ketiga itu ada nomor surat. Nomor surat itu kayak nomor surat resmi atau dinas. Buat ini loh, kode pengasihan surat. Yang keempat ada panggilan, jika ada ya. Ini tuh kayak dokumen tambahan yang disertakan. Yang kelima ada perihal atau hal. Ini tuh inti atau pokok surat. Yang keenam ada alamat tujuan seperti nama dan alamat
7 ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya diawali dengan hormat siapa gitu. Kalau isi surat itu seperti paragraf pembuka, pengantar atau latar belakang, terus paragraf inti, terus paragraf penutup, selanjutnya ada salam penutup, habis itu tanda tangan dan nama jelas seperti identitas pendiri. Terus jika ada itu ada tembusan. Tembusan ini pihak lain yang perlu mengetahui isi surat. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk surat? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kemarin nggak belajar? Nggak belajar Ibu. Nah, jenis-jenis surat salah. Ini, nah, bentuk-bentuk surat itu seperti yang pertama ada full block style. Coba Mbak Foni dibaca full block style. Ciri full block style ada 3, yaitu yang pertama semua bagian dimulai dari masing ini. Semua bagian surat mulai dari tanggal, alamat, penerima, salam pembuka, isi surat, surat penutup, hingga tanda tangan, semuanya dimulai dari masing ini. Tidak ada identitas atau penjorokan ke dalam. Yang kedua, spasi atau garis. Biasanya menggunakan spasi tunggal atau single space dalam setiap paragraf dan spasi ganda dan space dalam paragraf. Yang ketiga, ada kiri teks dalam surat dikatakan kiri teks. Oke, full block style itu semua bagian surat itu dimulai dari kiri ya. Kayak nanti kalian lihat sendiri di ini apa full. Selanjutnya ada block style. Block style itu block style adalah bentuk lurus. Ada kayak salah satu gaya penulisan surat yang umum digunakan terutama dalam surat bisnis. Gaya ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, margin kiri. Sebagian besar elemen surat dimulai dari margin kiri. Ini termasuk alamat pengirim, alamat tujuan, salam pembuka, dan isi surat. Margin kanan itu bagiannya tanggal, salam penutup, tanda tangan, nama lengkap, dan jabatan. Ditempatkan di sisi kanan surat. Terus yang ketiga itu paragraf. Tidak ada indentasi itu seperti penjorokan ke dalam atau bikin paragraf. Nah, pada awal setiap paragraf itu dipisahkan dengan spasi garis kosong. Yang ketiga ada semi block style. Semi block style ini bentuk setengah lurus. Bentuk setengah lurus itu kayak gaya penulisan surat yang menggabungkan elemen dari bahasa dan indentasi. Intinya itu yang pertama tanggal, salam penutup, dan tanda tangan itu ditempatkan di sisi kanan surat. Nah, seperti yang tadi block style ya. Yang kedua itu paragraf. Paragraf itu harus dimulai dengan indentasi atau menjorok ke dalam. Biasanya tuh 5-7 spasi. Nah, ini tuh membedakan block style yang tidak memiliki indentasi pada paragraf. Yang ketiga ada bagian lain. Bagian lain ini seperti alamat tujuan dan salam pembuka. Tetap dimulai dari margin kiri. Yang keempat ada indent style. Terus dianya dibaca.
lebih dalam identitasi. Oh, nggak kelihatan ibu, mohon maaf. Identitasi lebih dalam dari baris. Di dalam dari baris. Jalan-jalanan. Iya, sampai betul. Yang kedua, ada paragraf. Setiap awal paragraf juga ditulis menjorok ke dalam atau indentasi. Terus yang terakhir ada bagian lain, tanggal, salam penutup, dan tanda tangan biasanya ditempelkan di sisa ditempatkan di sisa kanan surat. Di sisi kanan surat. Mohon maaf ibu, nggak kelihatan. Oke, indented style itu bentuk lekuk. Ya, kayak itu tadi ya, indented style. Selanjutnya ada hanging paragraph style. Hanging paragraph style ini seperti bentuk alinea menggantung. Ini tuh salah satu gaya penulisan surat di mana baris pertama setiap paragraf dimulai dari margin kiri. Tetapi baris-baris berikutnya dalam paragraf tersebut memiliki indentasi kayak menjorok ke dalam. Gaya ini jarang digunakan dalam penulisan surat modern. Selanjutnya ada bentuk resmi. Coba Mbak Tika dibaca bentuk resmi. Surat resmi adalah surat yang ditulis untuk keperluan formal seperti komunikasi antar instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau perorangan dengan lembaga. Surat resmi biasanya menggunakan bahasa baku dengan dalam surat resmi adalah full block style atau block style. Untuk ciri-ciri surat resmi menggunakan bahasa baku dan formal, memiliki struktur yang jelas kayak kop surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Menggunakan format tertentu, biasanya full block style atau block style. Itu juga untuk keperluan formal. Ya, bentuk resmi itu biasanya buat keperluan formal ya, seperti komunikasi antara instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau perorangan dengan lembaga. Nah, kalau bentuk resmi itu harus menggunakan bahasa baku, format yang terstruktur, dan memiliki kop surat ya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat dan asal surat. Nah, berdasarkan sifat, isi, dan asal surat itu ada 4. Yang pertama surat pribadi. Surat pribadi itu seperti surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain yang isinya bersifat pribadi atau kekeluargaan. Contohnya seperti surat teman, surat untuk teman, surat untuk keluarga, atau surat cinta. Nah, yang kedua itu ada surat dinas atau surat resmi. Surat ini tuh surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang isinya berkaitan dengan kedinasan atau kepentingan resmi. Nah, contohnya itu surat keputusan, surat perintah, surat edaran, surat undangan rapat, surat lamaran kerja, ya kayak gitu. Yang ketiga ada surat niaga atau bisnis. Surat niaga atau bisnis ini surat yang ditulis oleh badan usaha atau perorangan yang isinya berkaitan dengan kegiatan niaga atau bisnis. Contohnya seperti apa? Surat niaga. Apa? Surat penawaran. Ya, surat penawaran. Apalagi? Surat pesanan, surat tagihan, dan surat ijazah. Ya,
Ya, benar. Contohnya itu seperti surat penawaran, surat tagihan, surat pesanan, surat perjanjian bersama. Itu tadi contohnya surat niaga atau bisnis. Yang keempat ada surat sosial. Surat sosial itu seperti surat yang dibuat oleh lembaga sosial yang berisi tentang kemasyarakatan. Contohnya surat permohonan bantuan dana, surat pemberitahuan kegiatan sosial, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis surat berdasarkan wujud surat. Yang mau membacakan jenis-jenis surat berdasarkan wujud surat, siapa yang mau membaca? Dapat nilai nggak Bu? Ya, dapat dong. Ayo Natasha. Jenis-jenis surat berdasarkan wujud surat. Yang pertama surat bersambung. Surat yang dikirim menggunakan amplop atau pos, surat terbuka yang berbentuk kartu dengan ukuran tertentu. Yang kedua ada warkat pos. Surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat dan amplop. Kedua ada telegram. Surat yang dikirim melalui telegram dengan biaya yang dihitung berdasarkan jumlah kata. Yang keempat ada memorandum nota. Ya, surat yang digunakan untuk komunikasi internal dalam suatu organisasi biasanya singkat dan padat. Yang terakhir ada surat elektronik email. Surat yang dikirim melalui jaringan internet. Ya, kalau jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya itu ada surat bersampul, warkat pos, telegram, memorandum memo atau nota. Yang kelima ada surat elektronik atau email. Selanjutnya ada perbedaan surat resmi dan pribadi. Surat resmi dan surat pribadi memiliki perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Kalau surat resmi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi atau keperluan dinas, organisasi atau bisnis yang isinya itu formal, lugas dan menggunakan bahasa baku sesuai EYD atau UEB. Strukturnya pun baku, meliputi kop surat, nomor surat hingga tembusan. Sebaliknya, kalau surat pribadi itu bertujuan menyampaikan keperluan pribadi atau kekeluargaan dengan isi yang lebih bebas, santai, dan bahasanya tidak harus baku. Kalau struktur surat pribadi itu juga fleksibel, umumnya hanya terdiri dari salam pembuka, isi, dan salam penutup. Pengiriman surat resmi biasanya menggunakan instansi atau organisasi, sedangkan surat pribadi itu dikirim oleh individu yang memiliki hubungan personal. Sedangkan segi penampilan, surat resmi itu umumnya diketik rapi di kertas polos atau berkop. Sementara surat pribadi bisa ditulis tangan atau diketik dengan jenis kertas yang lebih variatif. Selanjutnya ada tips penulisan surat yang efektif. Tips penulisan surat yang efektif itu ada 5. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan jenis surat. Yang kedua, perhatikan struktur dan format surat. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Yang keempat, periksa kembali ejaan dan tata bahasa. Yang kelima, gunakan nada yang sopan dan profesional. Ini tuh untuk surat resmi, dinas, niaga ya. Nah, sekarang ibu kasih tugasnya berkelompok.
kedua ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis surat. Terus berikan contoh masing-masing surat. Yang ketiga ada bandingkan surat resmi dan pribadi. Yang keempat ada ini, buatkan contoh surat resmi dengan gaya full block style tentang undangan rapat. Nah, silakan kalian mencari partner. Ini tugasnya kelompok, jadi 2 orang. Nanti siswanya oh iya, bisa 3 aja Bu. Enggak. Dua. Yang satu nanti sama ibu ya. Yang satunya sama ibunya nanti. Iya, yang satunya nanti ini sama Yuda. Oke, silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Ya. Menit lagi ya.
Oke, waktunya udah habis. Silakan kelompok nomor 4 terlebih dahulu. Silakan dipersilakan dulu. Ya. Mana? Baca dari depan. Boleh kita katakan Ya. saya juga mesti masih kelompok 4 akan presentasikan jawaban kami. Yang pertama, soalnya buat kita dua contoh surat resmi dari program STEM tentang undangan rapat. Contohnya yaitu seperti PT Najujaya Sejarah di Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021 123 45678. Jakarta 13 Maret 2025. Nomor 001-rapat-3-2005 lampiran perihal undangan rapat kerja pada yang terhormat Biro Relawan PT Najujaya Sejahtera Digital. Dengan hormat, sehubungan dengan rencana evaluasi kinerja pertama tahun 2025, kami mengundang seluruh karyawan untuk menghadiri rapat kerja yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 waktu pukul 9 sampai selesai di tempat ruang rapat utama lantai 3. Agenda rapat mengikuti evaluasi kinerja triwulan pertama dan penyusunan strategi untuk triwulan kedua tahun 2025. Kami harap seluruh karyawan dapat hadir tepat waktu guna perencanaan acara tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih kepada kami DPD Direktur Utama. Oke, terima kasih Mbak Dwi sama Mbak Fani atas wawasannya. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Baik,
Bagi kami dari kelompok 3 akan menjawab soal perbandingan surat pribadi dan surat resmi. Oke. Saya akan membandingkan surat pribadi Dan surat resmi. yang pertama, struktur. Surat resmi memiliki bab surat, nomor surat, penawar. Bentuk surat pribadi untuk strukturnya itu sendiri itu lebih fleksibel. Biasanya itu hanya ada salam pembuka, isi, dan salam penutup. Untuk selanjutnya, surat resmi menggunakan bahasa baku dan formal. Dan untuk perbandingan bahasanya itu sendiri, kalau surat pribadi itu untuk menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku, tidak formal. Nah, selanjutnya itu dari tujuan surat resmi untuk keperluan dinas, kedinasan, organisasi, atau bisnis. Kalau surat pribadi itu tujuannya untuk memberikan untuk keperluan pribadi dan seperti untuk keluarga. Sekian jawaban dari Kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswa dan Pak. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. presentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal mengenai sebutkan dan jelaskan jenis-jenis surat. Perkenalkan, nama saya Rostiana. Nama saya Vika. Ini ada beberapa poin gambar. Yang pertama, ada surat pribadi, surat yang ditulis untuk keperluan pribadi seperti surat kepada teman atau keluarga. Terus yang kedua ada surat dinas atau resmi yang dibuat oleh instansi untuk keperluan formal seperti surat undangan, rapat, atau surat keputusan. Yang ketiga ada surat niaga atau bisnis, surat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti surat penawaran atau tagihan. Yang terakhir ada surat sosial, surat yang dikeluarkan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti surat permohonan bantuan dana. Yang selanjutnya kita jelaskan anggota saya. Oke, selanjutnya contoh masing-masing surat. Yang pertama ada surat pribadi, surat ucapan maupun frontal kepada teman. Yang kedua surat dinas, surat edaran dari kantor pemerintah tentang jadwal cuti bersama. Yang ketiga surat niaga. Dan contohnya itu surat penawaran produk dari perusahaan kepada klien. Terus yang terakhir surat sosial, surat pemberitahuan kegiatan bakti sosial di lingkungan RT. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Ayo. Ibu izin ke belakang bentar. Ya. Ayo, kelompok 1 ini apa? Jadi kami dari kelompok 1 akan menjawab tentang soal menjelaskan pentingnya bentuk surat dan menyebutkan 3 alasan utamanya.
Pertama, bentuk surat itu tidak penting karena setiap bentuk surat memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Struktur dan format surat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat menunjukkan profesionalisme dan kesopanan. Dua, efektivitas komunikasi, struktur dan format yang benar profesionalisme, penggunaan format yang tepat mencerminkan keseriusan dan dirinya sendiri. Dari kesalahpahaman, bentuk surat yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman dan negatif. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian mengenai tugasnya. Sekarang kita ada yang mau membacakan kesimpulan hari ini? Saya? Ya, kita silakan. Pemahaman tentang berbagai kesimpulan itu harus dilakukannya termasuk perbedaan antara individu dan pribadi. Tetapi tips penulisannya sangat penting dalam komunikasi untuk agar pesan tersampaikan secara natural dan efisien dengan memperhatikan tujuan dan fungsi masing-masing jenis surat. Struktur umum, format, penggunaan bahasa yang tepat, serta menjaga profesionalisme dan kesopanan, terutama dalam konteks surat resmi, dinas, atau niaga. Terima kasih Tika. Cukup sekian pelajaran hari ini kita cukupkan. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Aisna. Ya, Aisna silakan menunjuk mata pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pertemuan ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.